bertemu lagi dalam Sisi Kelabu, di mana setiap cerita selalu punya bayangan gelap. Jadi Sisi Kelabu merupakan program audiovisual yang mengajakmu untuk menjelajah ke sisi dunia yang tak selamanya terlihat terang. Dari misteri urban, kisah horor yang menghantui malam, hingga teori konspirasi yang mengguncang logika. Kami hadir untuk menantang rasa ingin tahumu dan rasa takutmu. Apakah kini kamu sudah siap untuk menembus batas realita dan menyimak sisi kelabu dari sebuah kehidupan? Sisi kelabu kali ini akan membahas tentang jejak perjuangan The Sinio, pejuang perempuan yang diabaikan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Jika berbicara tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, kebanyakan dari kita pasti langsung berpikir mengenai sosok laki-laki yang dibekali dengan senjata, pasukan pribumi, atau mungkin para pahlawan nasional yang selama ini fotonya sering kita lihat di buku sejarah. Tapi ternyata nggak hanya sesederhana itu loh. Karena perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya datang dari kaum lelaki saja, dan juga nggak hanya dari kaum pribumi saja. Saat Belanda berusaha untuk kembali lagi ke Indonesia dan ingin menancapkan bendera triwarnanya di tanah air, seluruh rakyat Indonesia bersatu tanpa melihat gender, keturunan, bahkan agama. Perempuan, jelas mereka juga memiliki peran yang besar. Meskipun kebanyakan dari mereka berjuang dari balik layar, seperti menyiapkan kebutuhan logistik, makanan, atau bahkan hingga menjadi penghubung informasi. Ya, karena memang pada saat itu medan perang itu masih sangat patriarkis. Tapi jangan salah, ada perempuan-perempuan yang berani berada di garis depan. Bahkan mereka juga ikut bergerilya di hutan-hutan, mengangkat senjata bersama para pejuang laki-laki. Dan dari kelompok minoritas Tionghoa, ternyata ada satu nama perempuan yang kisahnya cukup luar biasa. Namun nyaris tenggelam dalam sejarah, bahkan bisa dibilang dilupakan dan tidak dikenal. Kira-kira siapa ya dia? Ya, dia adalah The Sinio, perempuan Tionghoa yang tidak hanya ikut mendukung perjuangan dari balik dapur, namun ia juga turun langsung ke medan pertempuran. Bahkan sampai mengganti identitasnya menjadi laki-laki demi satu hal, yakni bisa ikut bertempur untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penasaran gimana perjuangannya? Dan kenapa dia hingga harus menyamar? Lalu kenapa perjuangannya baru diakui puluhan tahun kemudian? Yuk, kita bahas lebih dalam. Kisah The Sinio ini bukan hanya soal keberanian, tetapi juga soal cinta tanah air, diskriminasi, dan juga harga diri yang diperjuangkan hingga akhir hayatnya. Nama bekennya The Sinio, dibacanya Teh Sinyo. Ia merupakan perempuan keturunan Tiongkok yang lahir dan besar di Wonosobo, Jawa Tengah. Namun jangan salah, meskipun secara etnis dan budaya dia ini berbeda dari mayoritas masyarakat di masa itu, namun semangat juangnya untuk Indonesia nggak kalah besar melebihi orang pribumi. Saking totalitasnya, Teh Sinyo ini hingga mengganti identitasnya secara administratif menjadi laki-laki dengan nama Muhammad Muksin, demi satu tujuan, yakni agar dia bisa ikut bergerilya di hutan dan juga melawan tentara Belanda pastinya. Dan ini bukan drama, ini kisah nyata. Saat itu, Muksin alias The Sinio bergabung ke dalam Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18 di bawah komando langsung Brigjen Soekarno. Tapi ini bukan Soekarno presiden loh ya. Ini merupakan tokoh militer lain yang namanya kebetulan sama. Dan perjuangannya tuh benar-benar luar biasa. Berdasarkan artikel Azmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, The Sinio ini benar-benar mulangnya Indonesia. Beneran ikut bergerilya, bukan hanya sebatas di dapur logistik saja. Namun, ia juga ikut melawan musuh menggunakan alat tradisional. Sinio merupakan orang yang pantang menyerah. Suatu hari, saat ia berhasil merampas senjata api Lee Enfield dari pasukan Belanda, senapan asli punya lawan akhirnya menjadi milik dia. Dari situlah ia makin aktif di lapangan. Tidak hanya pejuang tempur,
Desinio ini juga sempat bertugas di divisi logistik dan persenjataan, sebelum akhirnya ia dipindahkan ke bagian medis sebagai perawat. Jadi tidak hanya ikut berperang ya, dia juga merawat para pejuang yang terluka, sangat multitalent. Tapi yang paling nyeseknya adalah perjuangannya itu nggak langsung diakui oleh negara. Ya meskipun jelas-jelas pada saat itu dia ikut berperang, dia juga memegang senjata dan hidupnya susah loh di masa gerilya. Namun Desinio ini baru mendapatkan pengakuan resmi sebagai pejuang usai puluhan tahun kemudian. Tepatnya pada tahun 1976, Mahkamah Militer Yogyakarta ini mengeluarkan surat pengakuan resmi. Namun jangan senang dulu. Surat itu tidak langsung membuat dia mendapatkan hak pensiun. Setelah semua perjuangan yang dia lalui, mulai dari ikut bergerilya, menyamar jadi laki-laki, merampas senjata dari musuh, hingga menjadi perawat di medan tempur. Dan kita mungkin berharap ya, Desinio ini bisa hidup tenang di masa tua. Namun kenyataannya jauh dari itu. Melansir dari laporan Indonesia Defense, salah satu cucu dari Desinio, Rosalia Sulistiawati, ini pernah bercerita jika neneknya ini tinggal di sebuah kontrakan yang hanya berukuran 2 x 3 meter di kawasan kumuh dekat stasiun Juanda, Jakarta. Ya, di tengah hiruk-pikuk ibu kota, seorang pejuang kemerdekaan ini harus bertahan hidup sebagai seorang yang bisa dikatakan gelandangan. Padahal negara sudah merdeka loh, keadaan sudah aman. Tetapi Sinio, perempuan pejuang asal Wonosobo ini masih terus berjuang. Bukan lagi untuk melawan penjajah, namun melawan kemiskinan dan pengabaian. Sinio ini memiliki 6 orang anak dari 2 pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Sebagai janda dengan 6 orang anak, hidupnya ini semakin berat. Dan atas dasar itulah di tahun 1973, ia nekat untuk pindah ke Jakarta. Bukan untuk mencari kemewahan, namun untuk memperjuangkan hak pensiunnya sebagai seorang veteran. Ia tahu bahwa dirinya sebagai seorang perempuan Tionghoa ini tidak mudah untuk mendapatkan pengakuan, tetapi itu tidak membuatnya diam. Awalnya, ia menumpang tinggal di markas besar Legiun Veteran Republik Indonesia yang berada di Jalan Gajah Mada, tetapi hanya 9 bulan. Setelah itu, sisanya ia hidup sebagai gelandangan. Awalnya dia menumpang tinggal di markas besar Legiun Veteran Republik Indonesia yang berada di Jalan Gajah Mada. Namun hanya bertahan 9 bulan. Setelah itu ia hidup di jalanan. Di usia 60 tahun, ia menjadi seorang gelandangan, tidur beralaskan tanah dengan atap seadanya hingga kehujanan dan kepanasan. Bayangin aja, seorang yang pernah berdiri sejajar dengan para pejuang harus menahan lapar dan dingin di tengah ibu kota yang sudah merdeka. Baru di tahun 1976, ia akhirnya mendapat pengakuan sebagai seorang pejuang. Surat keputusan itu keluar dari Mahkamah Militer Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kapten Sutikno dan Letu Suharjo. Tapi ya, seperti yang sering terjadi, pengakuan itu tidak diiringi dengan realisasi hak. Desinio tetap tidak mendapatkan pensiun. Baru beberapa tahun kemudian, ia mulai menerima uang pensiun sebesar Rp28.000 per bulan. Tapi ya jumlah itu jelasnya tidak cukup ya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadilah ia tinggal di sebuah gubuk pinggiran rel milik PJKA, bertahan sendirian dan menolak kembali ke daerah asalnya di Wonosobo. Tapi di tengah hidupnya yang keras, Sinio ini tidak pernah lupa dengan keluarganya. Ia tetap mengirimkan uang ke anak cucunya yang ada di Wonosobo ya, meskipun nominalnya tidak besar. Dalam sebuah wawancara di majalah Sarinah pada tahun 1984, ia pernah bilang, "Saya tak mau merepotkan anak cucu saya. Biarlah saya hidup sendiri di Jakarta, meski dalam tempat yang seperti ini." Kalimatnya sangat dalam banget ya. Bahkan, dulu Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia pada saat itu,
Kosmas Batubara sempat berjanji akan memberikan sebuah rumah di kawasan Perumnas untuk Sinio. Ya, tapi hingga akhir hayatnya, janji rumah itu tidak pernah dipenuhi. Seorang pejuang yang dulu bersenjata di medan perang, akhirnya menghabiskan sisa hidupnya di atas tanah pinggir rel kereta. Desinio tutup usia di tahun 1985 dalam kondisi yang serba sulit, tanpa rumah yang layak, tanpa kemewahan dan tanpa penghargaan yang harusnya ia dapat. Padahal, ia jelas-jelas pernah berdiri dengan gagahnya di medan tempur dan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan penjajah. Tapi, ya sejarah memang kadang bisa kejam. Beberapa nama ditulis besar di buku pelajaran, sementara yang lain seperti Sinio nyaris hilang di telan zaman. Baru puluhan tahun kemudian, tepatnya di bulan November 2022, ada titik terang. Komnas Perempuan ini mengangkat kembali nama Desinio dan mendorong agar ia diakui sebagai pahlawan nasional. Dorongan ini bukan hanya soal nama. Ini tentang keadilan sejarah, tentang menghapus anggapan bahwa kepahlawanan hanya dimiliki oleh laki-laki saja. Anggota Komnas Perempuan Dewi Kanti pada saat itu pernah bilang, keteladanan yang diwariskan untuk bangsa ini bukan sekedar oleh laki-laki atau hanya sekedar pergerakan perjuangan dan pergolakan fisik. Kami memaknai peran positif dari perempuan sebagai pelopor perubahan. Kalimat yang cukup menggetarkan, karena memang benar, kita terlalu lama membiarkan sejarah hanya bicara dari satu sisi saja. Padahal di balik layar, di balik pertempuran dan di balik suara-suara lantang, ada banyak perempuan-perempuan luar biasa yang juga ikut menentukan arah bangsa. Tapi perjuangan untuk mengangkat Desinio sebagai pahlawan nasional tidaklah mudah. Karena pada saat itu masih ada perdebatan klasik soal apakah pejuang non-pribumi layak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kan kita tahu Desinio ini merupakan keturunan Tionghoa. Dan ya, patriotisme tidak bisa diukur dari darah ataupun nama keluarga, tapi dari pengorbanan, cinta, dan apa yang seseorang berikan untuk negeri ini tanpa pamrih. Desinio mungkin tidak pernah menyandang gelar resmi sebagai pahlawan nasional, tetapi bagi kita, ia merupakan pahlawan yang sesungguhnya. Perempuan Tionghoa, seorang ibu dan pejuang yang pernah mengganti namanya, menyamar sebagai laki-laki, mengangkat bambu runcing, tidur di tanah, dan tetap berdiri untuk Indonesia. Bahkan ketika negara ini belum siap untuk mengakui siapa dia sebenarnya. Kisahnya menjadi sebuah pengingat bahwa sejarah kita belum selesai ditulis, dan ya mungkin saatnya kita mulai menulis ulang dari sudut yang mungkin selama ini terlupakan. Itulah jejak perjuangan dari Desinio, pejuang perempuan yang diabaikan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Sampai bertemu dalam sisi kelabu selanjutnya, di mana setiap cerita selalu punya bayangan gelap.